Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sintaksis, Dr. Lutfa Nugraheni, Magister Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Vita Ferliana, Sania Maulida, Laura Fiska, Zohanit Fatwa Ayunadir. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penulisan opini dan artikel. Pengertian opini secara umum adalah pendapat yang bisa diungkapkan secara lisan atau tulisan. Opini bisa dinyatakan dengan cara yang aktif atau pasif. Selain itu, opini juga bisa disampaikan secara terbuka melalui kata-kata yang jelas atau dengan menggunakan pilihan kata yang halus dan tidak langsung. Opini juga bisa memiliki makna konotatif atau bersifat personal. Adapun jenis-jenis opini. Yang pertama, opini individu. Opini individu adalah pandangan seseorang sendiri tentang suatu peristiwa atau hal yang terjadi dalam masyarakat. Pendapat ini bisa berupa setuju atau tidak setuju. Yang kedua, opini pribadi. Opini pribadi adalah pandangan asli seseorang tentang masalah sosial. Pendapat seseorang mungkin bukanlah pendapat pribadinya, melainkan pendapat orang lain yang diambilnya. Dalam suatu percakapan, pendapat ini bisa dikomunikasikan kepada orang lain sebagai pendapat pribadinya. Yang ketiga, opini kelompok. Opini kelompok adalah pandangan kelompok tentang masalah sosial yang melibatkan kepentingan banyak orang, termasuk anggota kelompok tersebut. Yang keempat, opini mayoritas. Opini mayoritas adalah pendapat orang-orang terbanyak yang terkait dengan suatu masalah, baik pro atau kontra, meskipun ada pendapat yang berbeda. Yang kelima, opini minoritas. Opini minoritas adalah kebalikan dari pendapat mayoritas. Pendapat minoritas adalah pendapat orang yang jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang terkait dengan masalah sosial tersebut. Yang keenam, opini massa. Opini massa adalah bentuk kelanjutan dari pendapat publik, yaitu ketika pendapat tersebut berubah menjadi tindakan fisik. Yang ketujuh, opini umum. Opini umum adalah pandangan yang disepakati oleh semua orang dalam masyarakat tentang masalah yang melibatkan kepentingan umum. Selanjutnya, yaitu artikel. Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu permasalahan dengan cara yang mendalam dan menjadi fokus utama. Secara umum, tujuan penulisan artikel adalah untuk memberikan pengetahuan, mempengaruhi, meyakinkan, memberikan informasi, serta menghibur, baik melalui media cetak maupun online. Ciri-ciri kalimat opini yang pertama bersifat subjektif dan disertai dengan pendapat, saran, serta uraian yang menjelaskan. Yang kedua, opini berisi pendapat mengenai kejadian yang sedang terjadi. Yang ketiga, opini menentukan peristiwa yang kebenarannya belum tentu terjadi. Yang keempat, opini berisi pendapat dari seseorang atau komunitas. Yang kelima, informasi yang disampaikan oleh opini belum ada pembuktian. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Perbedaan antara artikel dan juga opini. Artikel adalah suatu karya tulis non-fiksi yang berisi data,
dan fakta yang ada, atau bisa juga berisi sedikit tentang opini sang penulis terkait suatu pokok permasalahan. Data dan fakta tersebut merupakan bahan yang paling diperlukan atau bahan penting untuk proses pembuatan atau proses penulisan sebuah artikel. Tanpa adanya data dan fakta yang kuat, maka artikel tersebut akan berubah menjadi opini. Opini sendiri yaitu suatu karya tulis non-fiksi yang berisi gagasan, pendapat, ide, pandangan atau pikiran yang bersifat pribadi terhadap suatu objek yang dikaji yang dijabarkan dalam bentuk uraian. Dalam dunia jurnalistik, opini berbeda dari artikel, karena dalam proses penulisannya, opini lebih menekankan pada pendapat pribadi penulis. Sedangkan dalam artikel, pendapat pribadi penulis hanya dijadikan sebagai data atau fakta tandingan, yang berbeda dengan data dan fakta yang dijadikan sebagai bahan tulisan. Dengan adanya analisis serta data dan fakta tandingan tersebut, maka diharapkan pembaca artikel bisa mengambil kesimpulan mereka sendiri setelah membaca artikel yang mereka baca. Contoh artikel, pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Bukan rahasia lagi bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih, menganyam pendidikan sesuai dengan batas kelayakan pendidikan di Indonesia, dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Tak hanya itu saja, mereka bahkan tidak mengenal alat komunikasi seperti telepon genggam. Hal pokok yang menjadi sorotan utama yaitu betapa sulitnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan mengayomi atau mengenyam pendidikan 12 tahun. Pada faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan mereka menjangkau lokasi sekolah menjadi masalah karena mereka harus mengarungi sungai. Mereka juga harus berjalan kaki hingga berpuluh-puluh kilometer. Sehingga bahkan ada pula yang tak memakai alas kaki. Kurangnya tenaga pengajar di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah tersebut juga sangat disayangkan. Yang kedua, contoh kalimat opini. Yang pertama adalah, malam ini nampaknya akan turun hujan deras dan disertai angin kencang, terlihat dari warna langit yang lebih pekat. Yang kedua, saya kemungkinan besar tidak dapat menghadiri acara resepsi pernikahan senior karena masih dalam perjalanan dinas dari kantor. Dan yang ketiga, rasa makanan ini dijamin lebih enak dengan sedikit bumbu kaldu jamur. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata selama presentasi maupun kesalahan penulisan pada PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.